Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Salam. kali ini mau mempresentasikan tugas besar ujian semester dari mata kuliah Jaringan Saraf Tiruan dengan studi kasusnya implementasi jaringan perseptron untuk penentuan kelayakan kredit pinjaman. Next. Nah, di sini anggota kelompoknya saya sendiri Muhammad Akmal Hidayatullah dengan NIM 230102081. Saya Abdurrahman Irham dengan NIM 230102004. Lalu saya sendiri Muhammad Novel Bayhaqi dengan NIM 230102092. Dan terakhir saya Novel Akbar Muhajir dengan NIM 230102100. Nah, di sini ada latar belakang yang terlebih dahulu ya. Penentuan kelayakan kredit merupakan tes yang sangat penting dalam perbankan dan keuangan. Kesalahan dalam pengambilan keputusan dapat menyebabkan risiko kerugian bagi pihak pemberi kredit. Biasanya, keputusan kredit didasarkan pada beberapa faktor, seperti pendapatan, jumlah tanggungan, dan lama bekerja. Oleh karena itu, dibutuhkan suatu metode yang dapat membantu pengambilan keputusan secara sistematis dan konsisten. Salah satu metode yang dapat digunakan adalah jaringan saraf Tiruan ini, khususnya algoritma perseptron. Next. Nah, di sini kita harus mengetahui baik lagi ya untuk lebih memahami konsep dasar dari perseptron itu sendiri. Perseptron merupakan model jaringan saraf tiruan paling sederhana yang digunakan untuk menyelesaikan permasalahan klasifikasi biner. Model ini bekerja dengan menerima beberapa input, kemudian masing-masing input dikalikan dengan bobot tertentu. Hasil perkalian tersebut dijumlahkan dan ditambahkan dengan bias. Nah, nilai akhir ini kemudian diproses menggunakan fungsi aktivasi untuk menghasilkan output berupa nilai 0 atau 1 sebagai hasil keputusan. Kalau kasus. Nah, 1, 2, 3. Nah, selanjutnya ini ada studi kasus dan dataset ya. Nah, di sebelah kanan ada gambar codingannya. Pada tugas ini, perseptron diterapkan untuk penentuan kelayakan kredit pinjaman. Variabel input yang digunakan terdiri dari tiga faktor utama, yaitu pendapatan nasabah, jumlah tanggungan, dan lama bekerja. Tiga variabel ini dipilih karena secara umum sering digunakan sebagai indikator dalam penilaian kelayakan kredit. Selanjutnya, dataset yang digunakan terdiri dari 5 data nasabah, di mana setiap data direpresentasikan dalam bentuk nilai numerik. Meskipun jumlah data yang relatif kecil ya, nah dataset ini cukup untuk menunjukkan bagaimana proses pembelajaran perseptron berlangsung. Target outputnya yaitu dibagi menjadi 2 kelas, yaitu yang pertama nilai 1 yang menunjukkan bahwa nasabah layak menerima kredit, dan yang kedua nilai 0 yang menunjukkan bahwa nasabah tidak layak menerima kredit. Nah, dataset ini digunakan sebagai data latih untuk membangun model perseptron. Oke, selanjutnya ada inisialisasi parameter. Nah, sebelum proses training dimulai, maka dilakukan dulu inisialisasi parameter pada perseptron. Nah, si bobot awal ini diinisialisasi dulu dengan nilai 0 sesuai dengan jumlah fitur input, yaitu 3 bobot untuk 3 variabel input. Lalu bias juga diinisialisasi dengan nilai 0. Nah, selain itu ditentukan juga nilai learning rate sebesar 0,1. Lalu learning rate berfungsi untuk mengatur seberapa besar perubahan bobot dan bias pada setiap proses pembaruan. Nah, jumlah IPOH atau iterasi training diterapkan sebanyak 10 kali. Nah, yang berarti seluruh data ini dilatih 1, 2, 3. Nah, yang berarti seluruh data latih akan diproses sebanyak 10 kali secara berulang. Oke, lalu selanjutnya fungsi aktivasi yang digunakan pada implementasi ini adalah step function.
Nah, fungsi ini digunakan karena perseptron hanya menghasilkan output biner. Cara kerja fungsi ini cukup sederhana ya, yaitu dengan membandingkan nilai net input terhadap nilai ambang tertentu. Dalam hal ini adalah 0. Nah, jika nilai net input lebih besar atau sama dengan 0, maka output yang dihasilkan akan bernilai 1. Sebaliknya, jika nilai net input lebih kecil dari 0, maka output yang dihasilkan akan bernilai 0. Nah, fungsi ini berperan sebagai mekanisme pengambilan keputusan akhir dalam model perseptron. Nah, proses training perseptron ini dilakukan secara iteratif pada setiap epoch. Pada setiap data latih, sistem terlebih dahulu menghitung nilai net input dengan menjumlahkan hasil perkalian input dan juga bobotnya. Kemudian ditambahkan bias. Lalu setelah itu, nilai net input diproses menggunakan fungsi aktivasi untuk menghasilkan output. Nah, output ini kemudian dibandingkan dengan target output untuk menghitung nilai error. Jika terjadi perbedaan antara output dan target, maka perseptron akan melakukan pembaruan bobot dan biasnya. Proses ini diulang terus hingga seluruh data latih dan epoch selesai diproses. Oh, Yuk. Baik, selanjutnya itu proses training perseptron. Jadi nilai net input dihitung dengan menjumlahkan hasil perkalian antara setiap input dengan bobotnya masing-masing. Kemudian ditambahkan dengan bias. Nilai ini menunjukkan seberapa besar pengaruh seluruh input terhadap keputusan yang dihasilkan oleh perseptron. Next. Lalu jika hasil prediksi tidak sesuai dengan target, maka bobot dan bias akan diperbarui. Bobot diperbarui dengan mempertimbangkan learning rate, nilai error, dan nilai input. Sementara itu, bias juga diperbarui berdasarkan learning rate dan error. Proses ini menunjukkan perseptron untuk belajar dari kesalahan yang terjadi selama training. Next. Training perseptron dilakukan sebanyak 10 epoch. Pada setiap epoch, seluruh data latih diproses secara berurutan. Seiring bertambahnya jumlah epoch, bobot dan bias akan terus menyesuaikan sehingga kesalahan prediksi dapat diminimalkan. Dur. Baik, selanjutnya ada data nasabah baru. Setelah proses training selesai, model perseptron diuji menggunakan data nasabah baru yang tidak termasuk dalam data latih. Nah, data nasabah ini memiliki nilai pendapatan sebesar 4, jumlah tanggungan 2, dan lama bekerja 3 tahun. Pengujian ini bertujuan untuk melihat apakah model yang telah dilatih mampu melakukan prediksi terhadap data yang belum pernah dilihat sebelumnya. Next. Dari sini bisa dilihat hasil prediksinya berdasarkan data nasabah baru tersebut. Sistem menghitung nilai net input menggunakan bobot dan bias hasil training. Nilai ini kemudian diproses menggunakan fungsi aktivasi untuk menghasilkan output terakhir. Jika output yang dihasilkan bernilai 1, maka nasabah dinyatakan layak menerima kredit. Sebaliknya, jika output bernilai 0, maka nasabah dinyatakan tidak layak menerima kredit. Hasil ini menunjukkan bagaimana perseptron digunakan dalam pengambilan keputusan. Baik, mungkin cukup sekian presentasi dari kami untuk tugas besar kali ini, yaitu mengenai implementasi jaringan perseptron untuk penentuan kelayakan kredit pinjaman. Ditutup saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.